Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau nggak semangat bekerja, susah bangun. Bener ya? Males, enak tidur gitu ya. Apel pagi lah, apel pagi gitu. Tapi Bapak Ibu alhamdulillah masih mau berangkat ke kantor jam 6. Saya juga males Bu sebenarnya. Tapi ya semangat, masih diberikan semangat gitu. Jam setengah 6 tadi saya sudah ke SD 5 Cisereh ya? Poponsol Cisereh kan ya? SD 5 Cisereh. Jemblok tuh sokat udah kalau tuh. Nih, Pak Iwan harus sering lihat ke situ. Itu ada 2 bangunan, Pak Iwan ya. Bangunan 2 bekas atap udah rusak itu, jendelanya udah pada bolong. Terus 2 bangunan udah rusak, ambruk, plafonnya udah nggak dipakai, atapnya udah bergelombang. 2023 dapat itu nggak rehab nggak? Itu udah parah banget loh. Lingkungannya enak, pohon-pohonnya besar, itulah hanya luas, cuman masyarakatnya kurang kooperatif karena masyarakat Poponsol pendatang itu menerobos, pagarnya sering dibabat gitu untuk jalan masuk. Kalau ditata bawahnya pakai tempat duduk buat literasi, bagus banget itu, jadi sekolah berwawasan lingkungan itu bagus banget. Tapi katanya kenapa ini Pak lamun jieun tempat diuk didinya unggal penting dipakai bobogohan. Pak Rudi itu lain dipakai bobogohan cenah gitu, terus dipakai marabok. Nah, barusan saya panggil kepala sekolahnya, camat. Saya panggil camatnya biar nanti berkumpul sama lurah RT RW-nya untuk membereskan lingkungan dulu. Jalannya dibenerin dan Jumat ada kerja bakti di situ. Nanti ya dari sini ada ya siapa yang di situ perwakilan aja satu bidang misalnya ikut kerja bakti dengan Pak Camat membereskan itu. Nah ditata lah. Itu sekolah kalau dibikin bagus banget. Hanya harus jadi prioritas tuh Pak. Itu mah rusak berat harusnya dapat rehab itu. Karena yang satu unit kan udah dibangun, nah, tinggal itu unit 2 sama unit 3-nya. Perpustakaannya juga udah rusak berat. Halamannya luas, tapi tanah semuanya. Jadi lamun hujan kawas tadi puting, pagi-pagi nggak bisa apel, kasihan anak-anak, nggak bisa upacara. Pak Iwan coba sekali-kali kalau hujan di sana. Nah ini pentingnya para pengawas, ya. Para pengawas turun ke situ, arahkan arkasnya untuk menyelesaikan hal-hal yang kecil. Sekarang lagi nyusun arkas nih awal tahun ya. Jadi cek. Saya kemarin kayak SKB ini butuh sumur bor, butuh instalasi air, gitu. Itu harus di pengawas turun ke situ, dicek hal-hal penting di situ. Kalau nggak ada air, bikin itu air itu mendasar, bor sumur itu. Kalau ngebor sama bikin toren sampai air ngocor itu sekitar 7 juta. Hah? Iya, kalau 30 meter itu 7 juta. Kenapa saya nyawa sering ngebor masalahnya, lain pengusaha bor tahu terbiasa. Gitu ya. Jadi ini penting. Nah, kemudian yang kayak gitu, halaman kotor itu minimal nanti tolong diarahin pengawasnya atau korwilnya turun. Pentingnya nih korwil turun ke lapangan, pengawas turun ke lapangan ngecek kekurangan. Karena kan ada kepala sekolah nih, Bu Mursari sama BBC. Cek lingkungan Bapak Ibu kebutuhannya apa. Kade sekolah, penjaga sekolah terbuka bedog acan, bedong, pacul, garpu, parang, mesin rumput. Kan ayeuna mah ya mesin rumput anu make listrik tah. Gampang, 1 jutaan aya. Bisa dipakai itu, beli. Kalau mau mesin pakai bensin, beli pakai, apalagi kalau halamannya banyak rumputnya. Gitu ya. Ini penjaga diperhatikan alat-alat bekerjanya. Terus kalau lihat atap
ada yang harus diperbaiki pemeliharaan ringan. Kan kalau atap bocor kenceng nyerosot hiji mah kan tinggal naik 150.000. Kalau penjaganya nggak bisa ngambil tukang gitu. Arkasnya fokuskan ke kebutuhan yang ada di sekolah. Jangan duplikasi arkas tuh. Lihat kebutuhan tahun itu, Bapak Ibu keliling musyawarah sama guru-guru, makanya harus sering musyawarah. Musyawarah sama guru-guru, butuh naon Bu, butuh naon. Iya, lingkungan orang program pemerintah naon yang harus diperbaiki gitu. Ada tembok somplek, kaca pupus, perbaikin. Ulah duit bos saya, kaca pupus diantepkeun gitu ya. Hal-hal kayak gitu harus jadi perhatian semuanya, termasuk Kabid Sarpras ya, Kabid Pak Kasih. Jadi kalau ke sekolah melihat sarana prasarana yang kurang dan itu bisa ditangani oleh bos, arahkan ini Pak pakai bos ya Bu gitu. Kayak list nih di langit kan sok anu coplok diantepkeun we sangka panggil kepala dinas mah. Ya. Bu, lamun aya list langit coplok mah benerkeun we nya Bu Haji Toto. Masih nggak benerkeun san? Udah ya? Iya, kecuali udah nggak ada tukang gipsumnya, nggak apa-apa, gitu. Duitnya kan ada ke pemeliharaan ringan. Saya akan detail masuk ke sekolah-sekolah ngecek apa yang ada di sekolah itu. Ya, Bapak Ibu harus bisa mengecek satu persatu, makanya harus sering keliling ya. Keliling lingkungan setiap pagi gitu. Terus sering musyawarah dengan guru-gurunya. Sering konsultasi, ngobrol, tukar pengalaman dengan kepala sekolah yang ada. Kepala sekolah yang baru nggak nih? Kepala sekolah yang baru kemarin dilantik. Nah, Bapak Ibu harus sering belajar sama kepala sekolah yang sudah lama, yang baik-baiknya belajarnya. Ya, belajar yang baik-baiknya. Belajar, kan Bapak Ibu bisa nyusun arkas, ngobrol dengan pengawas, ngobrol sama manajer bos tuh. Ya, kami membuka desk, membuka asistensi. Kira-kira untuk apa? Ya. Terima kasih semuanya. Hari ini ada Bu Otih, sama satu lagi Mbak Ujunya belum datang. Sekarang ada Bu Oti. Bu Oti itu nasibnya ya tidak lebih beruntung dari ibu-ibu. Ibu berapa usianya? 50? 56 lamun PNS mah 2 tahun dari pensiun. Belum PNS Ibu? Belum coba tuh. Ibu tengah honor dari tahun berapa? Tuh, sini Ibu kasihan banget. Sini. Ada yang usianya 56 tahun, ngacung. Nah, 56 tahun ada. Ada yang usianya 56 tahun enggak? Makanya ngaku 18 KP mah euy. 56 tahun saha? Sini. Oh, Ibu, Bapak ini. Bapak 56 tahun. Nih, ini Bu Oti. Ini saya ketemu sama Bu Oti waktu ke Darangan 2. Acara namanya di HT-nya, Bu. Di HT. Ini Ibu itu ngejar saya. Saya pengen jadi PNS. Kepala dinas mah bisa dijadikan PNS. Saya tanya latar belakangnya. Mau honor dari tahun berapa ya, Bu? 98 kok belum akan jadi PNS ini. Kasihan. Dulu itu kenapa ini? Kan seharusnya kalau masuk data itu otomatis diangkat. Saya nih para pengelola kepegawaian ya, terutama jangan pernah ini harus detail, kasihan. Kan dulu suka ada like and dislike, ada suka dan tidak suka, yang dekat kalau wah belum saatnya juga diusul-usulin gitu ya. Sementara mereka yang diam, yang kerja kadang-kadang ditinggal-tinggalin, dilupa-lupakan. Ya, tapi kan itu zaman dulu Bu, bukan zaman saya.
Tahun seberapa kira-kiranya? 98 kan rame-ramenya ini tahun 2000, berarti 2000 yang 2005 Januari itu udah berada diangkat. Kan waktu itu ada pendataan itu tahun berapa ya Pak Iwan? Bu, yang tahu waktu ada pendataan siapa yang TU sini siapa? Tahun berapa dulu pendataan teh? Pendataan yang pengelola kepegawaian suruh ngedata di UPTD dulu 2000 2005 ya di 2005 masuk pendataan 2005 Pak Mahfudin. udah diangkat. Udah. Kenapa ini nggak diangkat? Kuning juga. Kuning, kunaon ibu tidak angkat saudara kunaon? Kurang lengkap atau mana? Kalau ya udahlah dah. Saya di nama. Iya, saya susah memperjuangkannya kan udah nggak ada masa-masa pengangkatan kolektif. Yang jelas kalau ini masuk 98, kalau pendataannya benar, itu otomatis kok nggak ke bawah. Yang tahun 2000 udah ke bawah, udah berarti ibu ada yang salah dulu apa nggak tahu saya. Iya, yang lain juga kayak gitu pada sama dulu kan bisa asal masuk di data dulu, masuk di Honda. Karena dulu dari mulai SMP-nya nggak diperjuangin terus mas. Karena kalau dari tahun 98 mah dapat SK honorer dulu gampang banget, SK bupatinya juga SK kepala dinasnya dapat. Ya tapi kan itu udah berlalu. Ya kita maafin aja kelalaian semua dulu yang ngelola. Ya yang saya pikirin sekarang kan ibu harus dapat apresiasi dari saya, dari dinas pendidikan. Dapat apresiasi apapun, sekecil apapun ya, sekecil apapun ibu kita apresiasi bahwa ibu banyak sudah mengeluarkan tenaga, waktu, jasa untuk pendidikan. Ibu TU kan ya, TU lagi, kalau TU harus TU kan sama. Yang kerja di UPTD Mas ya, Mas dulu honor tahun berapa? Tahun 2000 tuh honor di UPTD. Dulu penjaga sekolah ya? iya Pak. Tuh penjaga sekolah lagi diangkat. Karena benar datanya, orangnya langsung itu ditek-tek itu penjaga semua. Iya. Berarti ada yang salah dulu lah, ada yang miss gitu ya. Yang penting ibu sekarang udah bisa tetap bekerja ikhlas gitu ya. Ibu menerima ikhlas, menerima keadaan saja. Iya. Mudah-mudahan nanti ada keajaiban. Insya Allah. Bapak mah kan, ibu lulusan apa sih? SMK. Iya, ekonomi berarti ya. Perkantoran tuh, ya cocok sebenarnya di TU. Perkantoran SMK. Ya, 50 genap bisa pensiun tuh. Haji Mesawarsi ya lagi. Sudah pensiun, Terus apa haji ada Pak? Ada saha? Ada nandang, pengawasan ada nandang. Oh iya, ini udah mau pensiun, yang seumuran. Gitu. Itu yang masih pada buru-buru udah pada diangkat. Ya nggak apa-apa. Ya, terus ada lagi satu lagi, Mbah Jani. Kalau Mbah Jani mah guru nyin wayang. Jadi dia pendidikan kemasyarakatan. Dia nggak ngajar di sekolah, tapi dia hebat, mewariskan tradisi kesenian. Dia mengajarkan cara bikin wayang dari sepatannya udah tua, dan dia maestro. Udah ke Bali, udah kemana-mana, dan sekarang setiap hari ada di galeri wayang. Dia punya murid, ya muridnya hebat dong. Mana bapak ibu anaknya? Bapak ibu sendiri kan harus bikin wayang. Tapi dia terus ngajarin, ada orang berapa, 3 orang atau berapa orang gitu ya, katanya yang belajar wayang sama dia, dan itu nanti yang akan mewarisi. Kalau Mbak Jani nggak ada kan harus tetap ada yang bisa bikin wayang di Purwakarta, dan itu buat saya keren. Kalau guru-guru kayak kita udah banyak, ya nggak? Banyak nih guru-guru kayak kita udah banyak.
Tapi guru-guru kayak gitu susah banget. UPI aja nggak bisa ngeluarin guru tukang bikin wayang. Ya nggak? Mbak Jani adalah guru yang dididik oleh alam. Bisa sendiri jadi guru. Gitu. Sok iya guru kesenian kan nyen wayang bisa tuh? Hah? Itu guru wayang tuh, guru apa? Guru kesenian dari UPI ya. Dari UPI sok sih ngajar nyen wayang. Hah? Apa jadi waktu jurusan acan, jurusan Sukatani Purwakarta, jurusan anake. Ternyata jurusan acan, tuh UPI acan. Ya enggak? Itulah kehebatan yang kadang orang tidak pernah mengapresiasi bagaimana pentingnya orang seperti Bajani itu ada. Gak digaji, gak dapat sertifikasi Bajani mah hebat. Dan kita harus mempunyai perhatian sama orang-orang seperti itu. Ya Pak, Bu ya. Mana tadi? Seperti itu. 3 juta kurang 2 juta dia. Tambahan weh. Mana? Iya baheula nu Bajani ya. Kayak Bajani ya. Oh 5,5 juta ya 2.000 lah. Kayak Bajani aya dia di situ. Bajani mah. Oh, oke. Iya, Bu. 5 juta. Ya. Iya di mana iya? Di Bapak Ibu sadaya. Ieu teh tina zakat infak sedekah nu dikumpulkeun ti Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Urusan zakat ya kepala sekolah anyar jarakan. Ini buat orang-orang seperti ini. Ini dari mereka, dari teman-teman ibu yang sudah diangkat jadi PNS yang ngasih zakat infak sedekah. Terkumpul, ya kadaya nunsan zakat infak sedekah. Ya, manfaat. Ya. Ya. Doakeun aranjeunna sing seueur rezekina. Anu jarakat tuh. Panjang yuswa, sehat. Terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kesulitan, terhindar dari penyakit. Amin. Dipermudah semua urusan. Amin. Ya Bu ya. Ya, jadi ini untuk apa? Saya minta ke Bapak Ibu aksi-aksi sosial seperti ini sepertinya sepele kan cuma 10.000, ada yang 20.000, mungkin ada yang 5.000 infaknya. Ada yang nggak sama sekali, tapi yang nggak sama sekali kita doakan mudah-mudahan tergerakkan, termotivasi untuk berbuat kebaikan. Banyak cerita-cerita dari kehebatan infak sedekah zakat ya, banyak cerita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa dimudahkan urusan hidupnya semuanya, bisa jadi itu dari kebaikan yang Bapak Ibu tanamkan kepada orang lain. Bisa jadi dari 10.000, 100.000, 500.000 yang Bapak berikan kepada orang lain. Jika kita memberikan jalan kemudahan untuk orang lain, insya Allah kita dimudahkan. Ya. Kebaikan Bapak Ibu semua ada lipat gandakan. Amin. Ya Bu ya. Tadi yang bawa ke sini siapa? Rohman ya. Pak Kepala Sekolah. Iya, tadi malam jam 10 saya telepon. Untung dibuka. Nah, ini ya. Telepon kadang-kala dicek tuh subuh-subuh habis sholat subuh dicek. Bisa ya tugas di abdi. Dicek. Jadi lamun subuh langsung ngecek HP. Bisa ya tugas ya makanya. Pak Rohman itu mawayang kan gagal ya dengan rezeki. Jadi terima kasih ya Pak Rohman ya, Pak Haji. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.